Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, badan sehat, pikirannya ayem, napa malih nggih dahar nggih eco gitu, kantongnya nggih isi kebak, entah kebak angin apa kebak isine. Alhamdulillah inilah harus kita syukuri dengan penuh ketaatan pada Allah SWT, dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih di bagian belakang dari surah Al-Mutaffifin, di mana di bagian akhir pertemuan kemarin kita melihat bahwa pendapat dari Imam Syafi'i, orang-orang yang beriman itu diberi kesempatan oleh Allah, nikmat yang besar itu bisa melihat zatnya Allah. Berdasarkan dari surah Al-Qiyamah ayat yang 22-23, ketika menjelaskan surah Al-Mutaffifin ayat ke-15 dan ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Bagi orang-orang yang mereka kufur, ingkar terhadap Allah, terhalang penglihatannya, terhalang dari rahmat Allah, mahjubun. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka dimasukkan ke neraka jahim. Mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Dan itulah kemudian menjadi dasar bahwa kalau orang-orang yang kafir itu dia terhalang dari rahmat Allah, maka orang yang beriman tidak terhalang dari rahmat Allah. Wa rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang ibadahnya itu karena Allah, orang yang beribadah karena Allah, namanya muhsin. Jadi ada muslim, mukmin, muhsin. Satu ulama mengatakan itu adalah tingkatan. Jadi kita gak bisa menjadi muhsin, derajat muhsin orang yang betul-betul ikhlas dalam ibadah, kalau tidak kuat keimanannya. Kita tidak akan kuat keimanannya kalau kita tidak menjadi muslim yang kuat. Nah, untuk menjadi muslim yang kuat diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disertai dengan pemahaman terhadap maknanya. Maka kalau siapapun yang paham terhadap maknanya la ilaha illallah itu, maka dia tidak melakukan kesyirikan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Makkah, masuk ke pasar Dzilmajaz. Ada satu pasar di Makkah kala itu, Dzilmajaz. Ada Dzilmajaz, ada Ukas, ada Dzilmajinnah. Nah, Dzilmajaz ini Rasul masuk mengatakan gini, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, kalian akan beruntung. Jadi dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan menjadi beruntung, orang yang beruntung. Nah, itu yang kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pemahaman, maka tidak akan berbuat syirik. Mau tanggal 1 Syuro, tanggal 10 Syuro, tanggal 33 Syuro, 33 kebablasan. Jadi tanggal berapapun dia tidak akan mau berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang yang muhsin. Wa rahmatullahi qaribum minal muhsinin, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka tujuan kita ngaji, majlis taklim, menghadiri satu halaqah untuk memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk mengingatkan. Yang tadi siang bapak-bapak sudah diingatkan dalam khutbah Jumat,
Masih ingat bapak-bapak tadi temanya apa khutbah Jumat? Ibu-ibu pernah datang nggak bapaknya kalau pulang dari Jumatan ditanya, Pak tadi khutbahnya apa? Gelap bu, lupa sebenarnya gelap apa? Tidur deh. Jadi kita diingatkan untuk bertakwa. Ada yang mengangkat terkait dengan spirit hijrah atau kemudian kemuliaan di bulan Muharram dan lain sebagainya. Nah maka dengan mengaji itu kita jadi tahu kekurangannya kita, tahu mana yang harus kita pertahankan, dan tahu amalan yang harus kita tingkatkan. Itu antara lain adalah kita mengaji. Malam kali ini jamaah rahimakumullah masuk dalam ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tsumma kemudian atau lalu yuqalu dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang dimasukkan ke lasalul jahim, dimasukkan ke neraka jahim, dikatakan hadza inilah, maksudnya adalah azab, alladzi yang kuntum kalian dulu ketika di dunia, bihi dengan azab ini, tukadzibun kalian mendustakan. Jadi yang kalian dustakan ketika masih di dunia, saat punya jabatan, mendustakan dengan adanya balasan. Saat masih kuat, mendustakan tidak percaya dengan adanya azab. Saat kemudian masih gagah-gagahnya, kemudian tidak percaya dengan azab, kemudian diperlihatkan. Ini loh yang kalian dustakan. Jadi yang kemudian ketika di dunia dikasih nasihat, jangan mabuk ya, kamu kan muslim, orang urusan duitku dewe, aku ngombe dewe, mabuk aku mabuk dewe. Bukan gitu, kau usah ngurusin aku. Saya ngurusin itu bukan karena kamu mabuk dan tidaknya, karena kamu sama muslim. Maka kemudian hakul muslim dengan muslim itu adalah ketika ada yang salah, kemudian kita ingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lah nek awakmu ora muslim kemudian agama lain dan kemudian membolehkan minum, ya tak jarke. Karena kamu muslim itu kemudian diingatkan gitu. Kemudian diingatkan dengan adanya balasan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang kemudian dulu tidak beriman kepada Allah, tidak percaya adanya balasan, Allah akan perlihatkan. Kalau sudah diperlihatkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apakah akan mengingkari? Tidak. Tidak mengingkari. Kadzdzaba yukadzibu, yukadzibu yukadzibani yukadzibuna, tukadzibu tukadzibani yukadzibna, tukadzibu tukadzibani tukadzibuna. Domainnya adalah antum, kalian, laki-laki. Apakah termasuk perempuan Bapak Ibu? Termasuk perempuan. Sekalipun yang mendustakan, kalau kita lihat kata ganti dalam kata tukadzibuna yang selalu kamu dustakan, itu kata gantinya adalah antum. Antum itu adalah kata ganti orang kedua banyak dan gendernya adalah laki-laki. Itu antum. Itu antum. Laki-laki. Lah perempuan masuk enggak? Kalau disebutkan laki-laki, perempuan bisa masuk di dalamnya. Maka yang mendustakan azab di akhirat tidak hanya laki-laki, perempuan juga masuk di dalamnya. Kalau dalam ayat Al-Quran demikian. Tapi kalau ayat Al-Quran memention perempuan secara spesifik, hanya perempuan, lelaki tidak bisa masuk di dalamnya, tidak masuk dalam kategorinya itu. Kalau ini tukadzibun kuntum, kalian dulu ketika di dunia tukadzibuna. Kadzdzaba yukadzibu, wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, yufidu makna taksir, memberi makna yang banyak dan sering. Jadi kedustaan ini dilakukan terus menerus, mendustakan, mungkin dia sepanjang hidupnya sampai meninggal dia mendustakan kebenaran yang disampaikan kepadanya dan bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nah di sini jamaah rahimakumullah, kita kemudian lihat di sini nggih, tukadzibuna yuqalu lahum ala wajhi taqri wa taubih, itu dijelek-jelekan oleh Allah mereka itu. Jadi dihina oleh Allah dengan ayat yang satu ayat ke-17. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, hada sampai ditunjukkan. Ngapunten, ini kan kata-kata yang kemudian ini loh, ini sampai ditunjukin seolah-olah jangan sampai tidak tahu. Apakah kamu tidak merasakan ini loh, azab ini loh. Jadi saking menunjukkan betapa marahnya Allah terhadap orang-orang yang durhaka, betapa dihinakannya orang-orang yang durhaka itu sampai dibilang ini loh. Apakah mereka nggak merasakan Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur, ketika azab, kira-kira mereka tahu nggak kalau sedang diazab? Tahu kan? Merasakan tidak? Merasakan. Kenapa kalau mereka sudah merasakan, sudah tahu
Lantas Allah menggunakan kata isim isyarah, hadza, ini, yaitu menghinakan. Orang sudah tahu, misalkan cari mana sih ini apa namanya minumannya. Lo minuman dispenser besar kelihatan, masa nggak kelihatan? Lo ini lo dispensernya ini lo gitu. Saya ditunjukin, masa nggak tahu sih? Nggak kelihatan. Nah, ternyata dia tutup mata, maka nggak kelihatan. Buka matanya. Nah, setelah menggunakan hadza ini, kemudian menggunakan alladzi, isim mausul, yang artinya adalah yang, alladzi. Alladzi gifari, alladzi artinya yang. Kalau alladzi ya yang alladzi. Nah, jamaah rahimakumullah, takul lahum, jadi dikatakan kepada mereka terkait dengan neraka jahanam dan juga zabaniyatuha, dan keganasan dari neraka jahanam yang kemudian menghinakan setiap orang yang dimasukkan, dilemparkan ke dalamnya. Fangzuruhu, maka lihatlah, sampai dikatakan wazuquhu, cicipilah, rasakanlah. Nyicipin kan sedikit, cicipilah, incipi, rasakanlah neraka jahanam itu, karena dulu mendustakan. Jamaah rahimakumullah, tentang hal-hal yang gaib, kita kan pernah tampilkan terkait dengan orang-orang yang bermain-main dengan neraka ya, dalam bentuk aplikasi. Misalkan bercanda dengan neraka. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran kita. Jangan kemudian sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran mengerikan, menakutkan, kemudian dipakai candaan. Nah, pakai candaan. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak bercanda dengan neraka. Dan juga tidak bercanda meremehkan dengan apa yang ada di surga, juga tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh bercanda membuat konten seperti sholat dibuat konten lucu-lucuan, itu nggak lucu gitu loh, itu nggak lucu. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa setiap perbuatan itu dapat balasannya. Kalau kita lihat di awal, kita lihat maktoknya adalah 7 sampai 17. Dari ayat 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ini sampai ayat 17 berbicara tentang orang-orang yang durhaka. Bagaimana Allah memperlakukan mereka ketika mereka di dunia sudah diancam dengan sijjin, kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Kemudian adalah dicela oleh Allah, wailul yauma idzil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Jadi sebenarnya di dunia sudah diancam oleh Allah selama tidak bertobat. Kemudian dikatakan terkait dengan perilaku mereka. Perilaku orang-orang durhaka itu adalah orang-orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa, bangga dengan dosa yang dia lakukan, bangga kalau misalkan ada orang muslim kemudian mendapatkan kecelakaan, itu bangganya di sana. Bangga kalau ada orang yang berani menentang Allah. Orang-orang ini adalah orang yang suka memberikan tuduhan palsu terhadap Al-Quran, mengatakan asatirul awwalin, Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kemudian mereka juga balasannya ya dari kedustaan yang mereka lakukan adalah hatinya tertutup, ditutup dikarenakan setiap dosa yang mereka lakukan. Dan kemudian di akhirat mereka adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah dan berujung di neraka jahim, di neraka yang panas. Jamaah rahimakumullah. Dan kemudian dikatakan ditutup, inilah yang dulu kalian dustakan, sekarang bisa kalian lihat dan bisa kalian rasakan. Mau apa lagi? Paling larinya ke surah An-Naba ayat yang ke-40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia berharap bisa dikembalikan ke bumi, atau dia berharap dulu berubah menjadi tanah ya, maka tidak akan dihisap pada hari ini. Nah, mari kita berbicara terkait dengan orang-orang yang al-abrar. Al-abrar, ada namanya Pak Abrar? Ibu-ibu kalau perempuan ada nggak yang namanya Abrar? Nggak ada ya. Abrar adalah orang yang baik, dari birrun. Kala, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Kala, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya
Kitabal abrari, catatan orang-orang yang berbakti. Abrar adalah yang berbakti. Lafi, benar-benar tersimpan. Iliyin, dalam iliyin. Jadi kalau orang-orang yang mereka yang baik, orang-orang yang berbakti, amalannya tercatat, tersimpan dalam iliyin. Kalau orang-orang yang durhaka, sijin. Kalian ada iliyin. Sama-sama ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipakai nama untuk anak, pilih yang artinya yang baik. Panggilannya siapa? Iin. Nama lengkapnya Sijin. Nah, Iin Sijin. Nah, hati-hati. Nah, ada Iliyin, bisa Iliyin. Iliyin adalah dari kata ulun, yang tinggi. Maka Iliyin adalah nama kitab mencatat semua segala perbuatan orang-orang yang beramal soleh. Dan catatan ini, jamaah rahimakumullah, selama masih di dunia bisa kemudian menjadi tidak berguna, bisa juga berguna sampai akhiratnya. Bagaimana kalau berguna? Bergunanya catatan amal ibadah kita yang kita lakukan, itu kemudian kita jaga keikhlasannya sampai kemudian kita bawa wafat. Keikhlasan amal itu kita bawa sampai wafat. Catatan yang tidak berguna adalah ketika orang melakukan amal soleh kemudian melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kesolehan amal yang telah dia lakukan, baik antara dirinya dengan Allah, kemudian berdampak pada hilangnya kesolehan amal itu, pahalanya hilang, atau antara dirinya dengan manusia yang lain. Kalau antara dirinya dengan Allah, antara lain adalah dengan melakukan kesyirikan atau murtad, keluar dari Islam. Sebanyak apapun infak yang dikeluarkan dulu ketika dia muslim, seberapa banyak atau seringkali dia umroh, seberapa banyak kemudian dia melaksanakan ibadah, semua sia-sia, hancur. Kenapa? Sudah keluar dari Islam, maka hangus. Kalau dia masuk Islam lagi, Ustadz, yang hangus bisa balik lagi enggak? Ulama sih menjawab tidak balik, karena sudah hangus, nggak bisa di top up mulai dari awal. Itu yang kemudian tidak berguna. Yang kedua, ada kemudian amalan soleh yang kemudian tidak berguna di akhirat karena perilaku dia dengan manusia, sesama manusia. Dalam hadis muflis yang sering kita sebutkan dalam kajian ini adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia punya amal ibadah, salat, puasa, zakat, tapi qad syatama hadza, mencaci maki orang lain. Maknanya permasalahan antara seorang hamba dengan hamba yang lain jika tidak diselesaikan di dunia berdampak di akhirat nantinya. Jadi tagihan, sehingga kita tidak memudahkan dan meremehkan. Besoknya ning akhirat tak bayar, jangan, berbahaya. Lebih besar kalau hitung-hitung rugi untungnya, rugi besar, rugi bandar gitu. Wah, ini hutangnya cuma 2.000, besoknya tak sahur ning akhirat. Betul, di akhirat ditanya, mana katanya mau bayar 2.000 tuh, nggak ada duit. Yang ada adalah dikurangi amal ibadahnya. Di saat orang-orang kemudian menambah pahala amal ibadahnya, ternyata dia dikurangi karena kemudian ada perbuatan di dunia yang tidak diselesaikan, meremehkan. Saya minta maaf ya, nggak bisa saya maafkan. Serius saya minta maaf, saya menyesal kemarin, nggak bisa. Ya Allah, Allah saja maha pemaaf, kok kamu nggak? Beda, gitu. Jual mahal dia, jual mahal. Gimana gitu? Saya udah terlanjur sakit hati. Kapan mau memaafkan saya? Besok aja di akhirat. Nek ingat, nek ingat. Wah, mungkin ingat atau tidak kira-kira di akhirat? Jelas ingat. Apa yang dilakukan di dunia itu jelas akan ingat satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Dan Allah perlihatkan amalannya. Maka jamaah rahimakumullah, urusan kita dengan anak Adam, karena nanti di akhirat sama-sama memerlukan ampunan dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, memerlukan amal ibadah soleh. Maka jangan kemudian digadekan di dunia, nunda-nunda, besoklah nih akhirat tak bayar dengan amal ibadah. Oh, jangan meremehkan gitu, jangan. Masalah dunia yang kecil ternyata kemudian berdampak menjadi besar. Nah, iliyun ini diungkapkan dalam Al-Quran, wama adraka, dan tahukah kamu. Kata-kata wama adraka ini terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Wama adraka, wama adraka, wama adraka mal qari'ah. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi SAW kecuali atas pemberitahuan dari Allah. Kalau kamu tidak tahu,
maka saya akan kasih tahu gitu. Wama adraka, tahukah engkau ma illiyun, apa illiyun itu? Ini kan pertanyaan sama seperti orang yang mengajarkan satu ilmu tapi dengan metode tanya jawab. Orang tua mau mengajarkan satu ilmu terhadap putra-putrinya dengan metode tanya jawab. Nak, tahu tidak apa arti toharoh? Bukan berarti orang tuanya tidak tahu, orang tuanya tahu, cuman mau ngetes. Tahu Pak, apa itu bersuci? Bagus. Tahu nggak bahasa Arabnya bersuci? Tahu Pak, apa coba? Toharoh. Pinter. Apa bedanya toharoh dengan bersuci? Toharoh bahasa Arab, bersuci bahasa Indonesia. Bagus itu. Gantian ditanya sama anaknya, Bapak tahu nggak apa hukum kotoran cicak, najis atau tidak? Gimana itu? Habis sholat kemudian habis wudhu kemudian mohon maaf nginjak kotoran cicak, najis atau tidak? Aduh, mau kasih pertanyaan yang lain ini. Yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, wa ma adraka, dan tahukah kamu ini? Sesuatu yang kemudian ditanya ketika Rasul ditanya oleh Allah SWT, wa ma adraka, dan tahukah engkau, menunjukkan kedekatan hubungan Allah dengan Rasul SAW. Illiyun itu adalah kitabum markum, kitab yang berisi catatan amal. Kitab markumun, kayak rokem itu kan kemudian nomor ya. Itu ada catatan yang isinya ada catatan amal yang diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh. Yashhaduhul muqarrabun, yashhadu, syahida yashhadu, yang disaksikan, menyaksikan. Al muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yashhaduhu, kan gitu. Itu mereka menyaksikannya. Tapi di sini didahulukan jumlah fi'liyah menggunakan fi'il syahida yashhadu, yashhaduhu. Objeknya didahulukan hu. Jadi menyaksikan, jadi gini, yashhadu, menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Al muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Apa disaksikan? Hu-nya. Nyanya kembali, apa yang disaksikan? Kitabum markum. Apa itu kitabum markum? Illiyun. Itu illiyun apa itu? Adalah catatan amal orang-orang yang soleh. Inna, sesungguhnya, al abrara, orang-orang yang berbakti itu, lafi, Bapak Ibu, benar-benar, ada kata la, ada kata inna. Lafi, na'imin, surga yang penuh kenikmatan. Beda, ada beberapa perbedaan. Allah di sini kemudian menggunakan na'imin, bukan an-na'imi, bukan, tapi na'imin. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak ada alif lamnya, namanya isim nakiroh, kata benda yang bersifat umum, na'imin. Kalau an-na'imi itu adalah isim ma'rifat, kalau ada alif lamnya, lebih bersifat spesifik. Jadi kalau na'imi, lafin na'imi, berarti kenikmatannya cuma satu. Sedangkan di sini Allah berfirman dengan na'imin, bersifat umum, banyak kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam surga itu banyak kenikmatan. Nah, bagaimana dengan al-abrar yang kemudian ada alif lamnya? Kan spesifik, iya. Karena sebutan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, itu sudah ada, indikatornya sudah ada sudah ditentukan. Allah sudah menentukan, ini loh kategori orang yang baik. Orang-orang yang meninggalkan yang diharamkan, orang-orang yang meninggalkan yang makruh, orang-orang yang meninggalkan yang syubhat, orang-orang yang meninggalkan yang israf, berlebih-lebihan. Al-abrar adalah orang-orang yang berbakti. Nah, untuk menjelaskan bahwa orang yang baik itu berada di surga yang penuh kenikmatan, menggunakan inna, sesungguhnya, ada kemudian la, benar-benar. Jadi nggak usah dikhawatirkan Bapak Ibu, nggak perlu khawatir nanti kemudian di sebelah mana surganya, tidak perlu khawatir. Dimanapun posisi kita di surga, insya Allah tidaklah mengkhawatirkan, selalu ada kenikmatan. Mau surga yang atas, tengah, bawah, selalu banyak kenikmatan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mereka dalam kehidupan yang memuaskan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Gitu. Jadi karpetnya ya lebih empuk dari karpet Al-Aman gitu. Lebih empuk, wanginya wangi. Jadi jamaah rahimakumullah, sehingga kemudian sama penyebutannya tapi beda rasanya. Di surga ada apel,
Di dunia juga ada apel. Apel di dunia dengan di surga beda dan lain. Meskipun sama tapi kemudian lain rasanya. Bagi yang ingin minum khamr yang halal, tunggu sabar di surga dan tidak memabukkan. Nah, kalau orang itu mendahului minumnya di dunia, ya wis kebablasan. Kalau sudah minum di dunia, maka terlarang, terhalang di surganya nanti, kecuali yang bertobat dan Allah terima tobatnya. Nah, innal abrar lafi na'im. Orang-orang yang berada di surga berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Na'imin antara lain, apakah itu? Alal araiki, di atas mereka duduk di atas dipan-dipan araik. Yang zurun, melepas pandangan. Bahasanya apa? Cuci mata. Cuci matanya di surga. Bapak Ibu kan kemudian suka ke puncak toh, misalkan puncak Bibis, puncak apa malih. Dari puncak itu kemudian melihat Jogja bawah, puncak Bintang. Puncak Bintang ya namanya, yang di Gunung Kidul tuh Bukit Bintang. Ya, satu puncak Bibis, satu Bukit Bintang. Bisa lihat Jogja yang di bawah. Kok bisa lihat Jogja di bawah? Karena kita dari Jogja lantai 2 Gunung Kidul. Jadi lihat yang di bawah lantai 1 itu. Jadi kalau berada di atas itu menunjukkan kemuliaan seseorang yang ditempatkan Allah di tempat yang tinggi. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau dapat mengetahui fi, pada wujuhihim, muka-muka mereka, nadratan na'im, kegemaran, kenikmatan. Jadi kelihatan, orang yang bahagia itu kelihatan dari mukanya, Bapak Ibu. Coba jadikan misalkan kita bahagia nih, kemudian kita sembunyikan, ada orang lain kita sembunyikan kebahagiaan itu. Kira-kira orang lain tahu gak kalau kita bahagia? Tahu, Pak. Jadi ekspresi kondisi di dalam hati itu bisa terbaca melalui muka. Ada orang yang tidak ketahuan mukanya ketika dia bahagia? Ada. Dia pakai helm dibalik. Bukan helm biasa, gak helm kan ini kan gini. Ini dibalik ya, gak kelihatan. Kita gak kelihatan. Sama seperti orang yang kemudian, ya Allah Ustaz, itu loh saya ketemu jamaah, masa gak ada yang kenal dengan saya. Saya senyum, dia biasa. Kemudian saya senyum lagi, biasa. Gimana? Apakah saya kemudian tidak dihargai lagi? Bukan mereka biasa. Jenengan senyumnya pakai masker, orang gak tahu. Kalau itu senyum gak tahu, harus dibuka. Nah, masih bersekitar kenikmatan. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Yusqauna, mereka diberi minum dari sakoyaski. Kalau untuk tanaman namanya menyirami, untuk manusia adalah kemudian diberi minum min rahiqin, yaitu dari khamr makhtumun, yang murni. Jadi dari khamr murni, tidak memabukkan. Khamr di surga itu tidak memabukkan, yang tempatnya masih diberi lak sebagai jaminan keasliannya, masih tersegel. Jadi bahasa kita untuk memahamkan, memudahkan. Bagaimana bentuk segelnya? Allahu a'lam seperti apa. Jadi untuk terjamin kemurniannya, mabuk tidak. Jadi itu tidak. Seperti apa rasanya? Allahu a'lam. Gitu. Apakah seperti di dunia, Ustaz? Oh, jangan, enggak seperti di dunia. Ini tidak memabukkan. Saya kemarin minum minuman keras tapi enggak memabukkan. Lah yo es batu makmut. Yang enggak memabukkan itu es batu minuman keras. Khitamuhu misk. Laknya itu terbuat dari kasturi. Lah, insyaallah dari minyak kasturi. Ada Pak Kasturi di sini? Kemungkinan baunya wangi itu Pak Kasturi. Ini minyak yang wangi disebut dengan minyak kasturi. Ya sekarang banyak macamnya, ada oud, ada kemudian apa malih? Minyak yang Bapak Ibu suka beli itu macam-macam. Khitamuhu misk, laknya terbuat dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan yang demikian itu, wa fi dzalika falyatanafasi al mutanafisun, hendaklah orang itu saling berlomba-lomba untuk mendapatkan yang Allah sebutkan di atas. Mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, kemudian akan mendapatkan khamr yang kemudian masih dalam bentuk lak yang tidak memabukkan. Itu kita harus berlomba-lomba Bapak Ibu. Berlomba-lomba, memang harus berlomba-lomba. Jadi falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim
campurannya terbuat dari tasnim. Ini, tapi terbuat dari tasnim, yang datang dari daerah yang tinggi, memang daerah yang spesial. Tasnim adalah mata air yang menjadi sumber air minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau kita kan mata air murni gitu. Mata air murni. Mana buktinya murni? Ini ngambil dari sumurnya lek murni. Beda lagi itu. Lek murni. Nah, setelah kemudian kita mengetahui ada satu ayat lagi. Tadi 26. Nah, wa mizajuhu min tasnim, campurannya terbuat dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Jadi mereka yang didekatkan kepada Allah SWT. Jadi betapa kemudian orang-orang yang bertakwa ketika mereka ada di surga sangat-sangat dimanjakan oleh Allah. Dimanjakan dari sisi semua fasilitas, Bapak Ibu. Dimanjakan oleh Allah. Maka surga itu adalah waktu tempat memberikan balasan secara utuh. Orang yang beriman di dunia, kita yang beriman di dunia, kita dapat nikmat, alhamdulillah kita dapat nikmat banyak daripada Allah. Apakah nikmat itu sudah sempurna? Belum. Allah belum menyempurnakan balasan ketaatan seorang hamba di dunia, itu gak sempurna. Memang Allah tidak kasih balasan sempurna. Tidak sempurna saja kemudian sudah merasakan kebahagiaan, ketenangan, kegirangan, luar biasa. Apalagi nanti kalau di surga disempurnakan, gitu. Nah, nanti dalam pembahasan surah Al-Kahfi kemudian bagaimana gambaran seorang bidadari, gitu. Bidadari Gifari kebayang belum? Jadi bagaimana bidadari? Saat kami bagaimana? Apakah kami dapat bidodoro? Yang ibu gimana, Bu? Suami istri yang keduanya dengan izin Allah berada di surga, maka bidadari suami adalah istrinya. Kan kemudian suaminya gini, jadi termenung. Lah ngapa sedih, Pak? Bojoku kayak ngene, Ustaz masuk ketemu mana yang surga kayak ngene. Lebih justru istri itu di surga dalam surah Al-Kahfi jauh lebih cantik dari bidadari yang Allah siapkan di surga. Gitu. Jadi kalau mau melihat bagaimana ibu-ibu nanti cantiknya yang sebenarnya, itu lihat di surga, Bu. Ya Allah, ternyata aku cantiknya kayak gini ya. Iya gitu. Gak usah pakai skincare, sudah glowing itu. Udah bersih. Jadi ingat mudanya, sekalipun Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan usianya rentan 30-an tahun. Maka Bapak Ibu lihat usia 30 tahun kayak apa toh kita itu gitu. Nah, di sini kemudian inilah diwanul khair wa qissatul abrar. Inilah kumpulan kebaikan dan kisah orang-orang yang berbakti. Dikumpulkan dari ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Maka jamaah rahimakumullah, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Jadi jangan khawatir, jadi amal ibadah kita juga ditulis dalam kitab illiyin dan harus kita jaga. Betulnya bagaimana Allah alam, tapi kemudian tertulis dan terjaga sehingga tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan itu terlewat, itu tidak ada. Lah bagaimana Ustaz kalau misalkan khilaf kemudian salah, melakukan kesalahan, ya akan tertulis juga. Akan tertulis juga. Muncul pertanyaan gini, Ustaz, seorang ini bersalah, khilaf, kemudian dia bertobat, Allah terima tobatnya. Apakah kesalahannya itu akan diazab? Pendapat ulama adalah tidak, karena Allah sudah memaafkan. Tapi kesalahannya akan diperlihatkan. Iya, dia berbuat salah akan diperlihatkan catatannya, dan dia bertobat atas kesalahan tadi pun akan diperlihatkan catatannya. Itu kemahakeadilan Allah SWT. Jadi diperlihatkan. Tapi bagaimana balasan? Setiap dosa yang sudah dimintakan ampunan kepada Allah dan Allah menerima ampunan itu, menerima pertobatan itu, maka tidak dituntut atas azab bagi pelakunya. Oleh karena itulah kemudian kita beristighfar, bertobat, kemudian mengikuti perbuatan yang baik, perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha, karena bisa menghapus perbuatan baik, bisa menghapus perbuatan yang buruk. Satu sholat dengan sholat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Satu umrah dengan umrah berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Itulah kemudian kita tiada henti-hentinya melakukan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah bisa dilakukan secara langsung
antara kita dengan Allah. Ketaatan kepada Allah bisa dilakukan lantaran kita dengan sesama manusia. Anak berbakti pada orang tua itu bentuk ketaatan kepada Allah. Atau ketaatan kita kepada Allah bisa dilaksanakan, mohon maaf, antara kita dengan hewan. Waktunya piaraan, waktunya makan, dikasih makan. Ketika waktu menyembelih, ditajamkan pisaunya. Ditajam pisaunya biar kemudian cepat. Menyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim, disembelih, putus. Kepalanya putus saking tajamnya tadi. Hati-hati, yes, dinikmati bismillah gitu. Nah, itu ketaatan bisa dilakukan dengan antara kita kepada Allah atau kita dengan makhluk. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, berbeda dengan orang-orang yang fujar adalah mereka tertulis bukunya di catatan sijin, catatan buku orang-orang yang durhaka, lagi melampaui batas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa Allah menanyakan tentang iliyun? Ya, ini untuk mengagungkan. Siapa yang dapat menerima catatan ini, iliyun, di pembahasan sebelumnya surah Al-Buruj kita lihat mereka yang dikasih catatan amal perbuatan dengan dari arah tangan kanannya, itu kan mereka akan kembali dengan kepada keluarganya dalam keadaan yang bahagia. Orang yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kirinya atau di balik punggungnya, itu kemudian mereka akan menyesal. Desain itu dilakukan ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia, ya sekarang ini kita berada di dunia, kita mengatur diri kita, mengatur ucapan kita, postingan kita, cuitannya kita. Jangan sampai kemudian perilaku yang mengarah dan mendatangkan dosa bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa abanallahu ta'ala halam, bagaimana kondisi mereka di surga. Jamaah rahimakumullah, termasuk kemukjizatan Al-Quran adalah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Itu kemukjizatan Al-Quran. Jangan kemudian dibilang, wah itu berhayal, masa kita belum pernah di surga kemudian terus dikasih kabar tentang surga. Itu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menceritakan, mengkisahkan peristiwa yang lama sudah pernah terjadi, dikisahkan ulang. Kemudian juga Al-Quran bisa mengkisahkan sesuatu yang belum terjadi, apa yang ada di akhirat, itu kemudian dikisahkan untuk memberi gambaran, sehingga kemudian ada dorongan kita untuk melakukan ketaatan. Itu loh yang akan nanti kita terima. Misalkan kalau di saf pertama ini kemudian bagi yang salat subuh berjamaah akan dapat satu saf sudah dikasih sajadah, di atas sajadah nggak banyak-banyak, 75.000. Kira-kira mulai jam berapa orang penuh memenuhi saf pertama untuk salat subuhnya? Jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Makan habis isya nggak pulang-pulang. Udah dinaikkan. Itu kalau kita diperlihatkan balasan dari setiap amalan, itu kan menjadi daya tarik. Boleh. Orang beribadah itu ada kalanya tingkatannya yang rendah adalah sekedar menggugurkan kewajiban. Ngapain sholat? Gugur ke kewajiban. Loh, kamu nggak pengen pahala? Urusan belakangan 13 itu. Yang penting kewajiban saya untuk sebagai muslim sholat sudah tertunaikan. Hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Ada yang kemudian kedua adalah melaksanakan ibadah itu karena ingin mendapatkan apa yang Allah sebutkan balasannya. Kenapa kemudian kamu berzikir? Saya ingin tenang. Itu boleh? Ya boleh. Karena itu sudah Allah sebutkan. Ini loh balasan dari orang-orang yang taat. Gitu. Yang ketiga adalah orang beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah sehingga kalau sudah merasa dekat dengan Allah, ya merasa bahwa apa yang disampaikan kepada Allah itu menjadi mustajab dan dia menjadi kekasihnya Allah karena dekat dengan Allah dengan ketaatan. Rasanya itu. Ada kemudian kisah sufi itu kalau ngibadah, kamu pengen surga? Enggak. Kamu ibadah kenapa? Pengen diselamatkan dari neraka? Enggak juga. Lantas kenapa kamu melaksanakan ibadah? Ya karena kecintaan saya kepada Allah. Bentuk kecintaan kepada Allah. Jadi melaksanakan ibadah itu bentuk kecintaan. Saya cinta kepada Allah, maka saya menjadi hamba yang taat terhadap apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, dan saya taat terhadap apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Sama tak kalau misalkan sudah cinta kan demikian. Ibu-ibu dulu pernah dikirim surat sama bapak enggak, Bu? Zaman ibu-ibu ada surat-suratan.
nggak ada ya, langsung aja gitu ya. Saya dengar kisah dari emas yang nomor 1 itu, ada mak comblangnya, titip nih, kasih ke dia gitu. Nah orang yang dititipin surat itu malah yang jadi istrinya. Bukan yang dikasih surat, tapi yang sering bawa surat, yang dititipin surat itu loh, itu yang jadi pasangannya. Nah kondisi orang yang berada di surga, innal abrara lafi na'im alal araiki yang zurun. Jadi yang zuruna menggunakan fi'il mudhari'. Bagaimana kemudian nikmat orang hidup adalah memandang sesuatu yang bergerak. Ini apa boten, Bu? Jadi kan lihat bendera ini, Bu. 10 menit kuat napa boten? Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, yang zuruna itu menyaksikan, melihat. Mata kita kan lebih suka melihat sesuatu yang bergerak, gitu. Maka ketika kita melihat video di telepon, di HP, dengan membaca tulisan Al-Quran yang tidak bergerak, lebih kuat mana? Qurannya tanpa HP-nya? HP-nya. Kalau ada orang yang baca Al-Quran lama, alhamdulillah. Ketika didekati di dalam Qurannya ada HP. Karena mata kita suka melihat yang bergerak, tapi memang itu tabiat. Jadi suka melihat yang menggerak. Maka kemudian kenikmatan adalah bisa datang dari pandangan. Dan kalau kita lihat kan ijo royo royo. Sekarang kalau kita lihat, misalkan kalau lari ke arah selatan, gitu Pak, ke arah selatan itu banyak kemudian tanaman yang enak untuk dilihat, masih pagi sejuk, itu masih lihat. Inilah satu kenikmatan yang kemudian nikmat pandangan, nikmat bisa melihat ciptaan dan keindahan dari apa yang Allah ciptakan di surga. Dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita termasuk ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Kita coba dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.